Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan hari ini mari kita sama-sama siapkan hati kita mau memuji Dia Allah yang besar. Sebab hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah Tuhan. Sampai pada saat ini kami bisa memuji Engkau, kami bisa mengagungkan Engkau. Dan hari ini Tuhan kami siap untuk meninggikan nama-Mu yang hidup, sebab Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau nyatakan bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, dan kita mau bersuka di dalam Tuhan, haleluya, amin. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Kami bersyukur Tuhan.
akan dikau dengan segenap hatiku di hadapan segala ilah. Aku hendak bermazmur bagimu. Maka sujudlah aku di hadapan malinggai kesucianmu, sambil memuji namamu, karena kemurahanmu dan kebesaranmu. Mari dari awal menaikkan pujian ini bersama-sama. Wajahku hendak memuji akan dikau dengan segenap hatiku di hadapan segala ilah. Aku hendak bermazmur bagimu. Maka sujudlah aku di hadapan malinggai kesucianmu, sambil memuji namamu, karena kemurahanmu dan kebesaranmu. Sekali lagi mari dengan penuh kerinduan naikkan pujian ini. Wajahku hendak memuji akan dikau dengan segenap hatiku di hadapan segala ilah. Aku hendak bermazmur bagimu. Katakan sama-sama. Maka sujudlah aku di hadapan malinggai kesucianmu, sambil memuji namamu, karena kemurahanmu dan kebesaranmu. Maka sujudlah aku di hadapan malinggai kesucianmu, sambil memuji namamu, karena kemurahanmu dan kebesaranmu, karena kemurahanmu dan kebesaranmu, karena kemurahanmu dan kebesaranmu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Maka sujudlah kami menyembah Engkau, Allah yang hidup.
Haleluya. Kuyaralawa yaralawa shikana yaralamo. Haleluya. Yesus, syukur bagi namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini kami bawa korban pujian kami. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tak dapat membalas kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya ucapan syukur kami. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Biarlah jiwa kami terus memuji Engkau Tuhan. Biarlah jiwa kami terus menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar. Sebab Engkau Tuhan yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Perbuatan-Mu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Kau Allahku. Maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari katakan sama-sama. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom sahabat Kristus,
luar biasa. Senang sekali menjumpai saudara kembali di acara yang sangat istimewa. Katakan sama-sama, bersama dengan Yesus luar biasa. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, satu lagu yang mengingatkan saya, ada seseorang hamba Tuhan mengalami mujizat Tuhan ketika saya ajak nyanyi lagu ini dan kankernya, tumornya kempes, saudaraku. Mari kita sama-sama, kadang-kala kita perlu belajar seperti anak kecil untuk menikmati semua yang disediakan oleh Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Sama-sama, haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Mari sama-sama saya, kita gerak badan 1, 2, 3, 4. Sama-sama. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Buang ke laut. Sekali lagi. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Kami percaya kami ada karena masih ada Tuhan yang hidup dan berkuasa. My God is the living God yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Firman-Mu ya dan amin buat kami. Dan biarlah Engkau berbicara, Engkau nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara-perkara yang mustahil menjadi kenyataan dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Luar biasa. Gara-gara secangkir kopi pahit yang setiap hari saya upload di beberapa media sosial, sekarang saya dipanggil pendeta luar biasa. Saya percaya bukan karena pendetanya, tetapi karena Yesus. Bersama dengan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Menyambut saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saya tidak lupa saudara-saudara yang ada di Sumba, yang ada di Flores, yang ada di Bali, yang ada di Lombok, yang ada di Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu yang setia mengikuti program ini, dan teman-teman yang lain yang ada di Surabaya, Jakarta, Malaysia, Taiwan, bahkan Singapura. Terima kasih sudah membagi-bagikan semua link ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Doa saya sebagai hamba Allah, saudara terus mengalami perkara-perkara apa? Luar biasa. Lagu tadi mengingatkan saya, ada seseorang hamba Tuhan yang sedang sakit tumor dan minta didoakan. Dan saya ajak nyanyi lagu ini saudaraku. Dia bilang, gila kenapa saudaraku? Gara-gara nyanyi lagu itu saudaraku, tumornya kempes. Praise God. Allah kita luar biasa. Firman Tuhan berkata seperti ini. Datanglah kepadaku apa? Yang letih lesu dan beban berat. I will give rest. Tuhan akan memberikan kelegaan. Yesus angkat beban dan buang ke laut. Pure. Kalau saudara lagi pening banyak masalah, pegang kepalamu saudara buang. Saya buang ke laut. Pure. Kalau banyak utang buang ke laut, pure. Banyak masalah buang ke laut, ke pure. Haleluya. Hari ini, dalam waktu yang tidak lama, 30 menit ke depan, kita akan membahas sesuatu yang dinanti banyak orang, yaitu apa yang disebut dengan aku apa? Bahagia. Katakan sama-sama dengan penuh keyakinan iman, aku bahagia. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, semua orang sedang menantikan, sedang menunggu, bekerja keras, kuliah, dan saudaraku membangun rumah tangga, mengejar cita-cita. Tujuannya satu, tujuannya adalah bahagia. Tapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya ketika dulu bisnis mulai dari nol pudul, kerja keras,
membuat buka toko dan semuanya mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, dan saudara dari ratusan sampai ke miliatan, sampai ke M. Apakah saudara menemukan kebahagiaan? Kadang-kala orang bertanya, di manakah kebahagiaan? Why? Setelah semuanya selesai, setelah semua saya capai, tapi seperti fata morgana, saya tidak menemukan kebahagiaan. Dulu sebelum menikah, begitu rajin upload di media sosial dengan filter yang banget bagus. Sekarang lagi ngetren, saudaraku, filter yang ada di media sosial berbeda, saudaraku, yang membuat lebih glowing, lebih cantik, lebih muda dan semuanya. Tapi setelah menikah, sepertinya kebahagiaan tidak ditemukan. Why? Kenapa? Setelah punya banyak deposito, setelah punya banyak aset, setelah merit, setelah bikin apa saja, setelah lulus S1, S2, S3 dan sebagainya, seperti sebuah fata morgana yang kita jumpai. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, rupanya ada miskonsep. Kenapa tidak ketemu dengan yang namanya happiness? Why? Kenapa? Karena orang berpikir bahwa kebahagiaan ditentukan oleh faktor eksternal dari luar. Kalau punya pangkat, punya kedudukan, punya keuangan yang bagus, punya perusahaan yang bagus, dia pikir bahagia, yes. Tapi tidak menemukan. Itu yang pertama. Kalau kebahagiaan diukur dari banyaknya aset, hanya bintang-bintang Hollywood, saudaraku, orang-orang yang hebat yang menemukan kebahagiaan. Orang yang sederhana seperti hambamu tidak menemukan kebahagiaan. Tapi yang kedua, dia pikir kebahagiaan karena tidak ada masalah. Padahal saya belajar namanya teori kepemimpinan. Setiap 2 menit kita dihadapkan kepada satu keputusan. Dan kalau keputusan itu salah, menjadi sebuah masalah. Artinya impossible kalau melihat fakta ini bahwa orang akan menemukan kebahagiaan kalau tidak berjumpa dengan masalah. Rupanya miskonsepnya di sini, Pak Ibu. Kebahagiaan adalah ketika ada Tuhan di dalam hati kita yang dipenuhi dengan rasa syukur. Amin. Mungkin hidup kita sederhana. Mungkin saudara berkelimpahan segalanya. Tapi ketika ada Tuhan, membuat aku bahagia, 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 bahagia. Kalau saudara sedang ikuti program ini dan saudara bersama dengan suami istri, katakan betul kata pendeta itu. Amin. Haleluya. Rupanya kebahagiaan ketika apapun situasi saudara. Tapi ketika ada Kristus di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang berbahagia. Yang setuju katakan amin. Apa kata ilmu psikologi tentang bahagia? Kebahagiaan sering diukur dengan menggunakan konsep apa yang disebut dengan SWB, subject well-being. Yaitu yang menggabungkan perasaan puas terhadap hidup dan pengalaman emosional sehari-hari. Itu menurut psikologis, menggabungkan antara perasaan puas terhadap hidup dan pengalaman emosional sehari-hari. Padahal kadangkala emosional kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak stabil. Apa yang kita lihat mempengaruhi emosional kita. Makanya ada orang yang namanya sabar. Sekalipun namanya sabar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kalau tidak sabar, saudaraku, tidak menemukan kebahagiaan. Tapi menurut sains adalah, kebahagiaan adalah keadaan emosi yang positif yang muncul ketika seseorang merasakan kepuasan terhadap hidupnya dan memiliki lebih banyak perasaan bahagia dibandingkan dengan perasaan negatif. Rupanya sahabat Kristus,
menurut sains adalah mengubah perasaan yang negatif menjadi perasaan yang positif. Itu katanya. Para peneliti membuat sebuah survei dan tidak sepenuhnya ini bisa benar, saudaraku. Para peneliti menunjukkan bahwa 50% kebahagiaan seseorang dipengaruhi oleh faktor genetiknya. Jadi kalau bapaknya mangkongnya, omanya bahagia, so pasti keturunnya bahagia. Nah, belum tentu. Tapi yang kedua, 10% dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Ini lumayan bagus. Dan 40% lainnya berasal dari aktivitas dan keputusan yang diambil. Keputusan yang dibuat setiap hari. Jadi kebahagiaan 40% ditentukan oleh keputusan kita. Agak setuju. Life it's a choice. Hidup adalah sebuah keputusan. Kalau bangun pagi kita berkata, saudaraku, kita khawatir, kita susah, makanya ada pepatah Cina berkata, burung yang bangun pagi mendapatkan cacing terlebih dahulu. Masuk akal, karena yang lain rebutan belum ada. Tapi saudaraku, ketika bangun pagi apapun yang terjadi, saya punya password di lidah bibir saya ini. Setiap bangun pagi, mau tidur nyenyak atau tidak, saudaraku, setiap bangun pagi cuma bilang, muncul otomatis, terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Beberapa hari yang lalu saya diundang satu komselnya Pendeta Hengki. Jalan Anak Yani beberapa toko di situ. Saya diundang komsel kalau mereka ada menu yang enak. Dan saudaraku, saya makan enak betul itu hari itu. Dan saudaraku beberapa makan es buah dan semuanya. Tapi yang menarik, setelah pulang karena makan kenyang banget, tidurnya enak, nyaman gitu. Tapi kadang-kala saya tidur agak terganggu, kalau sudah lewat jam 12 agak terganggu tidurnya. Makanya jam 10 kadang-kadang saya sudah tidur, saudaraku. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah keputusan. Saya setuju itu. Life is a choice. Kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Coba apa kata Alkitab tentang kebahagiaan? Coba, apakah Anda bahagia? Mario Teguh, dialeknya seperti itu. Saya tanya kepada saudara sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Pertanyaan tolong jawab dengan jujur. Apakah Anda jadi orang Kristen, Anda bahagia? Ada satu definisi Alkitab tentang kata bahagia. Yaitu yang pertama kata bahagia atau berbahagia adalah makarios. Artinya apa? Saudara dan saya didesain untuk beruntung dan diberkati. Yang setuju katakan amin. Itu bahagia. Cuan dan diberkati. Itu makarios. Di satu kota kami dulu ada bemo namanya Makarios milik salah satu pendeta. Bemonya sudah kongkor gitu saudaraku. Tapi dia berharap kesederhanaan membawa bahagia karena ditulis di depannya Makarios. Tapi yang kedua, kata bahagia dalam bahasa Yunani kuno yang dipakai adalah eudaimonia. Artinya apa? Sebagai kebahagiaan atau kesejahteraan, diterjemahkan seperti itu, lebih dari sekedar perasaan senang sementara, lebih dari sekedar perasaan senang sementara, melainkan sebuah kondisi hidup yang bermakna dan mencapai potensi yang tinggi. Mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan. Hari-hari ini saya mendoakan beberapa pengusaha,
Dan beberapa orang yang sharing tentang visinya hidup, tentang bisnisnya dan semuanya. Di satu tempat di kabupaten lain saya diundang makan dan saya mulai cerita tentang visinya. Dan saya bilang berkata seperti ini, mimpi-mimpi bagi orang percaya. Ketika Tuhan pulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Makanya mimpi yang gede. Kata eudaimonia juga diterjemahkan dengan sebuah kondisi hidup yang bermakna yang pertama. Dan yang kedua adalah mencapai potensi yang tertinggi. Tapi yang ketiga, apakah Anda bahagia? Sahabat Kristus. Yang ketiga, bahagia atau sukacita adalah kata yang dipakai adalah kara. Kara itu adalah sukacita. Makanya putuskan tiap hari sukacita. Tapi yang selanjutnya adalah sehubungan dengan kara ini juga terkait erat dengan kata karis. Artinya apa? Anugerah dan pemberian. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Rupanya sukacita, kebahagiaan, kelimpahan, keuntungan. Itu saudaraku karena anugerah Tuhan. Praise God. Hari ini jangan takut kondisi apapun yang sedang kau hadapi. Fakta apapun yang sedang saudara jumpai. Bersukacita karena didesain untuk makarios. Untuk bahagia. Untuk sejahtera. Untuk beruntung. Untuk cuan. Dan juga karena kasih karunia Tuhan. Double grace. Katakan sama-sama double grace. Amin. Tapi mungkin saudara bertanya, pendeta Pak Wahyu bagaimana kalau banyak masalah yang saya jumpai. Mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, ekonomi, perusahaan, hutang piutang dan sebagainya. Stop. Lihat saudaraku. Kalau kita melihat dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, keren banget. Ada miskonsep lagi tentang apa yang sedang kita hadapi. Masalah, pergumulan, kesulitan yang sedang kita hadapi. Tadi yang bagian pertama. Kenapa tidak terjadi yang namanya miskonsep tentang kebahagiaan? Konsepnya salah. Dia pikir banyak uang, banyak harta, kedua itu bahagia. Good. Tapi yang kedua adalah karena faktor kedua karena kalau tidak ada masalah. Coba lihat apa kata Tuhan tentang problem. Saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apa? Anggaplah apa? Sebagai satu kebahagiaan apabila saudara dan saya, apabila kamu jatuh di berbagai-bagai pencobaan. Pak, Bu, rupanya anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah karan. Dalam terjemahan bahasa yang dipakai adalah kebahagiaan dan sukacita. Mari bersukacita karena ketika saudara bersukacita, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi problem, rupanya kita menjadi kuat dan sesungguhnya kita sedang mempercayai Tuhan. Tapi anggaplah juga kata yang dipakai adalah hege sameno. Menghitung-hitungan saudaraku. Menganggap artinya apa? Kita harus menghitung ujian sebagai kebahagiaan. Karena apa? Ujian kita membawa kita dekat dengan Tuhan. Kenapa harus bahagia? Kenapa harus sukacita? Karena semua yang sedang kita hadapi adalah masalah kesulitan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Karena membawa kita bermuara untuk lebih dalam lagi. Ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Membuat saudara dekat sehingga ayo berkata bukan dari kata orang aku melihat Tuhan, tapi mataku sendiri. Setelah Ayub dipulihkan bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Pak, Bu, kalau hari ini dengarkan khotbah ini, sedang menghadapi pergumulan berat, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Dan yang kedua,
Tuhan belum selesai bekerja. Pasti endingnya happy ending, mujizat, kemurahan, dan sebagainya. Makanya ada satu istilah yang sering saya ungkapkan, problem is good for us. Persoalan itu baik, saudaraku, dalam segala hal dalam hidup kita, buat kebaikan kita. Karena coba yang pertama, dengan problem, dengan masalah, dengan kesulitan, yang pertama kita bisa melihat Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat mujizat. Dan yang ketiga, kita bisa melihat apa? Yesus kita yang tidak berubah. Kita akan belajar satu persatu dalam waktu yang tidak lama. Yang pertama, problem is good for us. Karena yang pertama, dengan masalah, dengan kesulitan, dengan sakit penyakit. Membuat apa? Membuat kita bisa melihat Tuhan. Ayub sebenarnya komplain. Kenapa Tuhan? Orang saleh menderita. Tapi akhirnya Ayub mengerti. Dia bisa melihat Tuhan. Lewat apa yang dia alami. Semalam habis komsel. Saya dihubungi salah satu orang pendiri salah satu gereja. Ketika kami merintis di Pulau Sumba. Saudaraku, sakitnya lucu. Yang pertama kakinya biru. Kemudian kayak sarafnya terganggu. Jadi dia harus gerak terus tangan kirinya. Terus gerak terus dan sebagainya. Dan kita datang, pendeta-pendeta datang dan mendoakan. Tapi wajahnya sukacita. Karena dia bergerak dan sehat akhirnya. Dan doa saya hari ini bisa melihat Tuhan dengan segala keajaiban. Jadi yang pertama, kenapa problem, saudaraku, kenapa problem is good for us? Yang pertama kita bisa melihat Tuhan. Coba lihat kasus ini. Saudaraku. Yohanes 20 ayat yang pertama. Maria Magdalena mengalami problem ketika dia pergi ke kubur Yesus. Kuburnya bahwa batunya telah diambil dan dari kuburnya. Bagi Maria Magdalena, bagi para murid ini persoalan. Karena ada yang berkata mayatnya apa di kubur mayatnya, jenazahnya diambil orang, dicuri orang. Atau lain sebagainya. Berbagai macam pendapat, berbagai macam prediksi, praduga tidak bersalah. Saudaraku. Jadi dia harus datang kepada siapa lagi? Dia harus siram rampe. Tapi kuburnya kosong. Dan tentunya dia kecewa. Tapi kalau saudara mengikuti ayat selanjutnya. Yohanes 20:18, keren banget. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya. Keren banget, inilah penekanan saya. Ketika mengalami masalah, kubur kosong, kesulitan, stres dan sebagainya. Maria berkata, I have seen the Lord. Aku melihat Tuhan. Jadi yang pertama ketika menghadapi persoalan, menjadi masalah seperti Magdalena. Tuhan kita keren banget. Dan ini satu inti sebuah kekristenan yang dalam. Yaitu apa? Aku melihat Tuhan. I have seen the Lord. Sering saya katakan the Christian not religion. Kekristenan bukan sekedar agama. Tapi perjumpaan dengan Tuhan. Pak, Bu, dengar baik. Perjumpaan dengan Tuhan adalah obat stres yang paling manjur. Euraken ton kairion. Euraken ton kairion. Aku telah melihat Tuhan. I have seen the Lord. Artinya apa? Diterjemahkan dengan arti yang tiga hal. Yang pertama, mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Menyaksikan kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Mengerti dan mengalami kasih dan pengampunan daripada Tuhan. Rupanya ketika kata ini dipakai I have.
seen the Lord artinya mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita lewat apa? Hari-hari ini apa yang sedang kita hadapi. Yang kedua, menyaksikan kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, mengerti dan mengalami kasih. Pertanyaan penting buat kita. Mengapa ada orang yang murtad dan meninggalkan Tuhan? Padahal dulunya begitu luar biasa. Dulunya begitu semangat. Padahal dialah wanita, saudaraku. Ibadah kaum bapak dia hadir. Ibadah anak-anak dia hadir. Ibadah 3 kali 1, 2, 3 dia hadir. Saking semangatnya bahkan pengennya tidur di gereja. Begitu semangat. Saudara pernah lihat enggak? Tapi di akhir perjalanan hidupnya dia mundur. Dia mulai tidak lagi kenal Tuhan. Dan dia berkata enggak Tuhan-Tuhanan. Tapi hantu-hantuan. Kenapa? Kekristenan harus ketemu. Harus melihat Tuhan. Sekedar mengingatkan bahwa ada 3 hal yang harus terjadi dalam hidup kita. Saudara, masalah sebesar apapun tidak akan goyah. Difitnah tidak akan goyah. Digosipin tidak akan goyah. Ditipu tidak akan goyah karena mengalami 3 hal. Harusnya. Encounter. Truth encounter. Berjumpa dengan kebenaran. Yang kedua love encounter. Yang ketiga power encounter. Melihat Tuhan. Katakan sama-sama. Melihat Tuhan. Saya garanti kalau hidup kita melihat Tuhan. Melihat, menyaksikan kemuliaannya. Saudara tidak gampang berubah sekalipun doa kita belum dijawab. Sekalipun sahabat Kristus mungkin sedang mengerjakan program ini. Sedang ada di rumah sakit PPPIP. Dan saudara sedang dengarkan pendeta Wahyu sedang berkhotbah. Melihat Tuhan dimanapun saudara berada. Di tengah persoalan, melihat Tuhan. Di tengah difitnah, dilihat Tuhan, melihat Tuhan. Di tengah digosipin, melihat Tuhan. Di tengah kolab, engkau berada di hopeless, tidak ada harapan, engkau melihat Tuhan. Amin. Saat situasi apapun, engkau melihat Tuhan. Makanya, problem is good for us. Doa saya setiap saudara hari-hari ini melihat Tuhan. Seperti Maria Magdalena. I have seen the Lord. Yang kedua, kenapa problem adalah problem adalah sesuatu yang baik bagi semua orang. Yang selain melihat Tuhan, yang kedua adalah melihat mujizat Tuhan. Berjumpa dengan mujizat setiap hari. Miracle encounter. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Keren banget. Jawab Yesus kepada katamu, jika engkau dapat. Apa? Sonde ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin, 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 amin. Jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil. Pak, Bu, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jika hari ini engkau sedang mengalami berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Ada satu kalimat yang diungkapkan dalam Markus 9:23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk dada saudara. Saya orang percaya. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Kudus ada bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Prinsip mujizat Tuhan yang pertama dengan cepat. Prinsip mujizat Tuhan adalah percaya dulu baru mengerti. Keren kan? Jadi jangan mikir-mikir dulu. Bisa enggak ya? Yang kedua, mujizat terjadi karena ketaatan kepada Tuhan Yesus. Contoh banyak ketika orang taat, saudaraku. Minggu lalu kalau enggak salah saya membahas tentang
Obedience bring miracle. Ketaatan melahirkan mujizat. Tapi yang ketiga, mujizat harus terjadi karena apa? Kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Amin. Saudaraku, itu yang luar biasa buat saudara dan saya. Prinsip mujizat bagi orang percaya. Mungkin saudara sedang dalam keadaan sakit dan sudah ditangani para medis tapi belum mengalami perubahan. Don't worry. Tuhan akan tetap pakai para dokter dan juga dokter di atas segala dokter. Prinsipnya apa? Jika saudara sedang bergumul tentang keuangan, Pak, gali lubang, tutup lubang. Keuangan amburadul. Pak, rumah tangga amburadul. Pak, kuliah amburadul. Pak, masa depan jodoh amburadul. Percaya dulu baru melihat. Aku percaya. Yang kedua, karena taat saja, cari Tuhan dan sebagainya. Saya sharekan kepada para pelaku bisnis, pengusaha-pengusaha di beberapa tempat. Ibrani 12:28. Engkau tinggal dalam kerajaan ini tidak tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang, tapi orang tinggal dalam kerajaan tidak akan tergoncang. Karena apa? Langkahnya apa? Mengucap syukur dan beribadah dengan benar. Sungguh-sungguh percaya akan firman-Nya. Jadi taat saja. Yang kedua, mujizat harus terjadi karena kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Yang ketiga, yang terakhir buat kita. Kenapa persoalan good for us? Problem is good for us. Karena selain melihat Tuhan, yang pertama, yang kedua melihat mujizat, dan yang ketiga adalah melihat Yesus yang saudara sembah, sonde, berubah. Amin, 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 amin. Kalau saudara ikuti program ini dipakai HP, tulis saudaraku, Yesus tidak berubah. Dan dia masih sanggup menolong saya dengan mujizatnya. Amin. Makanya persoalan itu sesuatu yang sangat baik. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Karena apa? Saudara dan saya akan melihat Yesus yang tidak berubah. Miracle. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Dia tidak berubah kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayo kita merubah konsep kita. Yesus tidak berubah. Ada satu karakteristik dari di slide saudara daripada Tuhan. Yang pertama, dia Tuhan yang tidak berbohong. God cannot lie. Menggenapi janjinya. Yang kedua, God cannot change. Dia tidak berubah. Dan yang ketiga yang menarik, Tuhan tidak pernah gagal. Amin, 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 amin. Bukan kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Karakteristik daripada Tuhan kita luar biasa. Dia tidak bisa berbohong, dia tidak berubah. Dan yang ketiga adalah tidak pernah gagal. Artinya orang percaya akan terus mengalami kemurahan Tuhan. Apa yang tidak berubah dalam diri Tuhan Yesus? Kasih dan kuasanya. Yang setuju, katakan amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, di akhir daripada khotbah saya, firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Why kebahagiaan? Karena ketika menghadapi apapun juga yang sedang sampean semua hadapi. Mungkin saudara berkata, Pak Wahyu, saya seperti telur di ujung tanduk. Taya. Kalau Tuhan tidak tolong, ancur peseknya telur. Taya. Saudaraku, rupanya ada kebenaran yang menarik dari firman Tuhan. Yang pertama, engkau akan melihat Tuhan. Yang kedua, engkau akan melihat mujizat. Yang ketiga, engkau akan melihat bahwa Yesus yang saudara sembah tidak pernah berubah. Tetap semangat dan bahagia, sukacita. Kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Ada nomor-nomor telepon di bawah ini. Kalau saudara rindu mengambil bagian, saudaraku, untuk didoakan, ada 15-19 pendoa yang sedang bersama dengan saya.
Bahkan ada nomor-nomor rekening yang saudara rasa diberkati. Pengen menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Allah. Saudara ada nomor-nomor yang tertera di sini, nomor rekening. Itu tentunya saudara semakin diberkati secara luar biasa. Bangkit berdiri bersama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Amin. Haleluya. Bagi saudara yang sedang menantikan mujizat Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Nyanyikan dengan penuh keyakinan iman. Yang pertama dengan apa yang sedang saudara hadapi, saya hadapi. Rupanya kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa melihat mujizat. Kita melihat bahwa Yesus, karakter Yesus, Tuhan kita tidak pernah berubah. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Haleluya. Mari angkat tangan saudara dan persiapkan perjamuan kudus. Bagi saudara yang ingin ambil bagian bersama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Turut bekerja di antara kita. Apapun yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara tiap malam harus meneteskan air mata. Saudaraku, Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Saudaraku Pak Tony sekeluarga dan keluarga Hosea. Saudaraku Mbok Komang yang ada di Singapura. Pak Gunawan yang ada di Taiwan. Yuk sama-sama yang di Borong Flores. Ayo kita sama-sama yang di Lombok Pak Usodo. Dan teman-teman yang lain ikuti program ini. Saya katakan masih ada mujizat. Jangan putus asa. Serahkanlah kepada Tuhan. Anda akan melihat Tuhan, akan melihat mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan yang tidak berubah. Angkat tangan saudara. Oh haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bagi saudara yang ikut dalam perjamuan, ambil bagian roti dan anggur yang mungkin di apartemen, tempat kos, rumah saudara, mungkin di perjalanan. Yang tidak mengikuti perjamuan kudus tetap dalam hadirat Tuhan, karena saya akan berdoa supaya mujizat dan kemurahan perkara yang mustahil terjadi. Angkat roti di tangan kanan. Jesus. Kami memegang roti ini Tuhan, mempercayai bahwa di tengah-tengah pergumulan kami masih ada mujizat. Layakkan kami sehidangan denganmu Tuhan. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang pegang cawan yang berisi anggur. Darah berbicara masalah nyawa. Darah berbicara masalah perlindungan. Darah berbicara masalah kehidupan. Dan kehidupan Yesus, kekuatan Yesus akan menjadi bagian dalam hidup saudara hari ini. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darahnya? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari yang perlu mujizat Tuhan angkat tangan. Yes. Saya teringat satu saat di salah satu persekutuan yang online. Saya melayani di Denpasar. Sementara saya ada di Pulau Sumba. Ada satu ibu yang sedang menantikan mujizat, tangannya tidak bisa digerakkan. Saya bilang angkat tanganmu. Dan percayalah bahwa kuasa Tuhan terjadi. Minggu depannya dia kesaksian. Bahwa saya mengikuti Pastor Wahyu. Angkat tangan di hadapan Tuhan dan mujizat terjadi.
Yang perlu mujizat angkat tangan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan dan bersyukur. Yesus, kami melepaskan mujizat Tuhan hari ini. Apapun yang sedang mereka hadapi. Sementara mereka pergumulan tentang hidup, pergumulan tentang masalah, keuangan, dan semuanya rumah tangga, dan semuanya masa depan, jodoh, dan semuanya aku berdoa. In the name of Jesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami akan melihat Tuhan. Kami akan melihat mujizat. Dan kami akan melihat janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Buka tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan di minggu ini. Nanti Pak Emu akan berdoa menutup acara hari ini. Supaya kemurahan Allah terus terjadi dalam seluruh kehidupan kita bersama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tetap mengucap syukur dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua datang di hadirat-Mu Tuhan pada hari ini. Meminta pertolongan, kemurahan, kebaikan Tuhan terus terjadi untuk hidup kami sepanjang minggu ini. Kami disertai dengan berkat Tuhan. Kami disertai dengan kesehatan daripada Tuhan. Kami diberkati dengan kekuatan baru daripada Tuhan. Dan biarlah kami terus datang menyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami serahkan semua yang mendengarkan acara ini. Kiranya apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi masalah, kami percaya bahwa Tuhan pasti campur tangan sehingga semuanya boleh menjadi berkat, boleh memperoleh kekuatan, boleh memperoleh kesembuhan, dan apapun yang mereka alami hari-hari ini boleh mendapat pemulihan daripada Tuhan. Kami menutup ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus yang baik menuntun menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.